Hi everyone, welcome back to my new video. Nah, di video kali ini guys, aku akan memberikan informasi ke kalian bagaimana caranya untuk kita bisa berkuliah di Filipina. Nah, sebelum kita ke persyaratan-persyaratannya guys, aku mau memberikan penjelasan terlebih dahulu alasan kenapa kita memilih Filipina sebagai salah satu negara tempat tujuan kita untuk melanjutkan kuliah atau sekolah kita. Alasan yang pertama adalah Filipina ini terletak dekat dengan Indonesia, yaitu hanya 3,5 jam sampai 4 jam perjalanan melalui pesawat. Itu dekat banget ya guys. Dan harga tiketnya pun terbilang sangat murah ya, di bawah 1 juta. Kalian bisa cek, tapi itu adalah harga sebelum pandemik. Aku nggak tahu ya setelah pandemik ini, selama pandemik ini berapa harganya. Tapi dulu aku pernah beli tiket pulang pergi itu 1.200.000. Jadi sekali jalan dari Manila ke Jakarta tuh cuma 600.000. Nah, nanti kalian kalau mau silakan cek di maskapai yang namanya Cebu Pacific Airlines. Jadi di situ banyak promo-promo juga. Nah, kalian bisa cek di situ. Dia juga menyediakan rute perjalanan dari Manila ke Jakarta itu direct. Jadi keuntungannya kalau kita rindu pulang atau memang lagi liburan semester, kita tuh bisa pulang kapan saja karena lokasinya yang dekat dan harga tiketnya yang murah. Alasan yang kedua adalah biaya hidup di Filipina ini terbilang murah guys. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan budget kita karena biaya hidup di sini itu hampir sama dengan yang ada di Indonesia, baik dari biaya makan, biaya tempat tinggal, biaya transportasi itu hampir sama guys. Contoh seperti biaya transportasi. Nah, transportasi yang ada di Filipina kita juga punya angkutan umum, kemudian ada bus, ada train, ada tricycle, dan harganya tuh hampir sama dengan yang ada di Indonesia. Nah, kalau untuk biaya makan, kalian bisa masak sendiri, nah itu lebih murah. Tapi kalau kalian memang nggak bisa masak dan harus beli, kalian bisa beli di warung-warung di pinggir jalan, jadi kayak warteg gitu guys. Harganya pun murah. Kemudian untuk biaya tempat tinggal, karena kalian masih student, kalian bisa tinggal di asrama yang disiapkan oleh universitas ataupun asrama-asrama di sekitar kampus kalian. Dan kalaupun kalian mau tinggal seperti di kondominium atau apartemen, kalian bisa cari yang bed space. Jadi satu kamar itu sekitar ada 3-4 orang. Kalian bisa kayak patungan gitu dan harganya tuh lebih murah. Alasan yang ketiga guys adalah di Filipina itu nggak ada batasan komunikasi atau language barrier. Jadi di sini tuh mereka punya mother language atau bahasa induk mereka itu adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Jadi sekitar 98% semua orang di Filipina itu bisa berbicara bahasa Inggris. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian nggak bisa bicara bahasa lokal mereka. Alasan selanjutnya guys adalah iklim yang ada di Filipina ini sama dengan iklim yang ada di Indonesia, yaitu iklim tropis. Kita juga di sini memiliki musim panas atau musim kemarau dan juga memiliki musim hujan. Nah, jadi nggak sama seperti Europe country ataupun di Korea atau di Jepang, mereka kan punya salju tuh. Nah, kalau kita dari iklim tropis tiba-tiba ke sana lagi musim salju, kan kita bisa shock atau badan kita bisa sakit. Nah, di sini di Filipina sendiri kita nggak akan rasain seperti itu guys. Nah, karena Filipina sendiri memiliki iklim tropis, jadi tempat-tempat wisatanya juga keren-keren guys. Jadi hampir sama dengan di Indonesia. Di sini juga terkenal dengan pantai-pantainya yang keren-keren kayak di Nusa Penida. Nah, di sini tuh ada yang namanya Coron, El Nido, Palawan dan sebagainya itu keren-keren. Jadi kita bisa jalan-jalan liburan sambil belajar. Alasan selanjutnya guys adalah orang Filipina mereka sangat ramah terhadap orang asing. Nah, ini sesuai dengan pengalaman yang aku alami ya waktu aku mendaftar pertama kali di kampusku. Jadi ketika mereka tahu aku ini orang asing atau foreigner ya, jadi mereka tuh memberikan special treatment. Aku tuh nggak perlu ngantri karena waktu pendaftaran kan memang banyak banget orang yang ngantri. Tapi ketika mereka tahu I'm a foreigner, jadi mereka kayak langsung membuat aku seperti special guest gitu, langsung ajakin aku masuk ke kantor dan langsung diwawancara oleh kepala adminnya, diberitahukan semua persyaratan-persyaratannya, ditanya apa ada yang tidak dimengerti dan sebagainya. Pokoknya it was so nice. Dan untuk profesor-profesornya atau dosen-dosennya, mereka pun sangat-sangat baik ya guys. Mereka akan menjelaskan dengan pelan dan dengan baik, dan mereka pun akan bertanya pengalaman-pengalaman kita
kita yang kita alami di negara kita. Jadi mereka paling suka untuk bertukaran knowledge gitu, karena kan berbeda ya setiap negara. Jadi mereka membandingkan, oh kalau di negara ini tuh seperti ini, kalau di negara ini tuh seperti ini, tapi dalam hal yang positif seperti itu. Pokoknya mereka sangat ramah banget. Alasan selanjutnya adalah universitas di Filipina ini guys sudah diakui secara internasional. Jadi mostly semua universitas yang ada di Filipina rata-rata ya guys sudah diakreditasi dan diakui secara internasional. Jadi ini sesuai dengan pengalamanku di kampusku ini. Aku berkuliah di situ mengambil S2 keperawatan. Jadi ketika aku sudah tamat dari situ dan aku misalnya contoh aku ingin bekerja di luar negeri, I mean di US atau Kanada, nanti sekolahku ini bisa endorse aku untuk mengambil ujian yang namanya NCLEX. Nah, NCLEX ini merupakan salah satu persyaratan untuk kita mendapatkan license kita untuk bisa bekerja di Europe country seperti itu. Nanti kalau aku bisa lulus gitu ujian ini, dari sekolah aku bisa memberikan rekomendasi untuk aku bisa bekerja. Jadi aku tinggal cari kerjaan, nanti sekolah aku bisa urus setiap berkas-berkasnya, dan ya segampang itu sebenarnya. Yang susah itu adalah kembali ke diri kita harus belajar tentu saja untuk lulus ujian-ujian yang menjadi persyaratan. Keuntungan selanjutnya adalah Filipina adalah negara yang multicultural dalam berbagai hal. Contoh dalam agama. Jadi di Filipina juga memiliki beragam agama, seperti di sini ada agama Kristen, Muslim, Hindu, Buddha. Jadi rasa toleransinya antar beragama dan sesama manusia ya itu sangat tinggi guys. Sekarang kita akan lanjut ke persyaratan-persyaratan untuk kita bisa berkuliah di Filipina. Untuk persyaratan pertama guys, ini adalah top priority kalian. Kalian harus tetapkan universitas yang kalian ingin daftarkan. Kenapa? Karena kalian harus tahu apakah universitas ini memiliki jurusan di bidang yang kalian minati atau di bidang yang kalian jalani. Contoh kalian dari S1 mau ambil S2, nah S2-nya ini harus sama dengan S1. Jadi universitas ini kalian harus pastikan memiliki jurusan tersebut seperti itu. Jadi itu top priority. Persyaratan selanjutnya adalah surat rekomendasi dan surat pengalaman kerja. Jadi kalau yang untuk perawat ya dari S1 untuk ke S2, kalian tuh harus punya surat pengalaman kerja. Ini tuh minimal 1 tahun kalian pernah bekerja. Dan kalau untuk surat rekomendasi ini setidaknya minimalnya 2 untuk semua jurusan ya, minimal 2 itu dari perusahaan kalian atau dari sekolah kalian. Untuk persyaratan berkas-berkas yang harus kalian kumpulkan, yang pertama itu adalah CV, kurikulum vitae atau resume kalian, kemudian akte kelahiran kalian, kemudian akte menikah jika sudah menikah, kemudian SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, kemudian ijazah S1, kemudian transkrip nilai S1 kalian. Kalau kalian perawat, kalian harus menyertakan ijazah profesi kalian, kemudian transkrip profesi kalian. Nah, semua dokumen yang telah aku sebutkan tadi itu harus ditranslate dalam bahasa Inggris jika mereka belum dalam bahasa Inggris ya. Kemudian kalian harus buat red ribbon. Jadi ini gampang, kalian tinggal ke embassy-nya Filipina, kemudian kalian bilang ini untuk di red ribbon, mereka udah tahu prosesnya. Kalian tinggal bayar dan segampang itu guys. Jadi red ribbon ini guys adalah salah satu ketentuan untuk kalian bisa berkuliah di Filipina. Ini untuk membuktikan bahwa dokumen-dokumen yang telah kalian masukkan itu adalah asli dan benar-benar dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Kalau aku sendiri sesuai pengalaman aku nggak buat red ribbon guys, karena aku daftarnya di Filipina, jadi nggak ke embassy Filipina yang ada di Jakarta. Aku cuman ke embassy Indonesia yang ada di Filipina. Mereka tuh cuman kayak translate gitu, seperti akte kelahiran dan lain-lain. Terus mereka buat kayak cap timbul gitu, dan itu menandakan bahwa dokumen-dokumen aku ini asli dan benar-benar sah seperti itu guys. Persyaratan selanjutnya untuk bisa berkuliah di Filipina adalah fotokopi paspor kalian. Nah, paspor ini kalian harus pastikan masa berlakunya itu 6 bulan ke atas ya guys. Kalau 6 bulan ke bawah mending kalian perpanjang dulu. Dan kemudian untuk paspor ini kalian sudah pastikan itu sudah ada student visanya. Untuk mendaftar student visa ini gampang guys. Kalian bisa langsung ke embassy Filipina. Nanti di situ mereka akan memberikan persyaratan apa, terus berapa biayanya. Itu nggak repot kok guys, gampang. Jadi dokumen-dokumennya itu hampir sama dengan yang tadi aku sebutkan. Kemudian nanti kalian akan isi formulir untuk permohonan ya, visa student, kemudian nanti ada medical check up, tapi menurutku itu nggak ribet, gampang, sangat-sangat gampang.
Persyaratan selanjutnya adalah kalian harus memiliki sertifikat TOEFL. Jadi untuk TOEFL sendiri guys, ini tuh memiliki minimum skor ya yang harus kalian capai. Ini tergantung dari universitas yang kalian daftarkan, karena setiap universitas memiliki minimum skor yang berbeda-beda. Jadi kalian tinggal tanyakan berapa dan kalian harus capai itu. Sertifikat TOEFL ini tuh untuk membuktikan bahwa kalian tuh bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi karena kan di sini proses belajar mengajar tuh dalam bahasa Inggris, seperti itu guys. Oke guys, segitu aja persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk bisa berkuliah di Filipina. Jika kalian memiliki mimpi atau berencana untuk berkuliah di luar negeri, Filipina adalah salah satu negara yang aku rekomendasikan untuk mewujudkan mimpi kalian. Thank you so much for watching this video guys. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk kalian yang punya pengalaman berkuliah di luar negeri ataupun di Filipina, kalau aku ada kurang-kurang silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. And thank you once again, and I will see you on my next video. Bye!